Alhamdulillah, di waktu pagi yang cerah ini, di bulan yang mulia ini, kita sama-sama memperingati Maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat barakah, mendapat maghfirah, mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab perkumpulan kita di pagi yang mulia ini. Berbicara akhlak sebagaimana tema yang diangkat, meneladani akhlak Rasul dalam kehidupan. Jikalau kita ingin menyatakan dan menguraikan akhlak Nabi, kita tidak akan bisa menguraikan secara sempurna, secara utuh terkait akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu agungnya, begitu luhurnya akhlak Nabi. Cukup kita membaca kitab-kitab mawalid di mana para muallif dan musannif dari kitab-kitab tersebut ketika masuk ke bab mensifati akhlak Nabi, semuanya mengakui tidak mampu mengungkapkan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam bil ajma wal akmal, dengan keseluruhan dan dengan sempurna. Saya teringat ucapannya Al-Mu'adil Habsyi, laqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadiqu an kitabatihi butunul awraq. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki bagus akhlak, indahnya akhlak, dan lembaran-lembaran kertas tidak akan cukup untuk mencatat akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita melihat ada manusia yang berakhlak baik di timur maupun di barat, muslim maupun kafir, semua sifat baik itu bermuara kepada akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, "Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqa an zayyil wujud." Tidaklah manusia ketika berakhlak baik melainkan itu mereka ambil daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita bacakan ya adik-adik semua Maulid Al-Jima'i. Di situ di fasal wakana mengutip akhlak Nabi. Wakana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqa wa khuluqa wa ahdahum ila al-haqqi turuqa. Kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul kufran. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling baik, ahsanan nas, khalqa, fisiknya, wa khuluqa, dan juga akhlaknya. Jadi fisiknya terbaik, akhlaknya juga terbaik. Dan beliau memiliki tujuan utama ingin memberikan petunjuk kepada seluruh manusia agar seluruhnya selamat di akhirat. Akhlak beliau Al-Quran, perangai beliau pemaaf, wa yansahu lil insan wa yafsahu fil insan, selalu memberikan bimbingan nasihat kepada manusia dan begitu luas kebaikan beliau. Wa ya'fu 'ani dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi wa idza qiya haqqullahi lam yakum ahadun bi ghadabihi. Adapun masalah berkaitan dengan pribadi beliau memaafkan, tapi jika ada yang melanggar hukum Allah, maka tidak ada seorang pun berani berdiri di hadapan beliau karena kemarahan beliau. Ini akhlak
yang dituangkan di dalam kitab Maulid Al-Jiba'in. Belum lagi di Burda. Di Maulid Burda itu pengakuan Imam Busiri bahwa akhlak Nabi melampaui seluruh akhlaknya para nabi. Seluruh para nabi, para rasul memiliki akhlak terbaik dan akhlak yang mulia. Akan tetapi akhlak Rasul melebihi dari seluruh akhlak para anbiya dan para rasul. Punya syair itu, "Faqan nabiyyin fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa karam wa kulluhum min rasulillahi multaqisun garfan minal bahri aw rashfan minad diyami wa waqifuna ladayhi 'inda haddihim min nuqtatil ilmi aw min shaklatil hikami فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دعت دعته النصارى في النبي واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى ضده ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعبر عنه ناطق اللسان. Di sini Imam Busiri mengatakan Rasulullah melampaui seluruh para nabi, para rasul, akhlak dan fisik. Akhlaknya akhlak paling terbaik, fisiknya paling terbaik. Dalam hadis Nabi katakan, "Ma ba'atsallahu nabiyya illa hasanal wajhi, hasanal sawti, wa inna nabiyyakum ahsanuhum wajha wa ahsanuhum sawta." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan Allah hiasi para nabi tersebut dengan berwajah tampan, bersuara indah. Dan nabi kalian adalah nabi yang paling tampan wajahnya dan paling indah suaranya. Ini akhlak-akhlak Rasul yang dituangkan di dalam kitab-kitab Maulid. Begitu juga di Maulid Barzanji. Sayyid Ja'far Al-Barzanji mengatakan dengan ungkapan, "Kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqa wa khuluqa, dzatin wa sifatin saniyatin." Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling sempurna akhlak dan fisiknya, memiliki zat dan sifat yang mulia. Jadi semua ulama sepakat ketika berbicara fisik Nabi dan akhlak Nabi, itu mereka belum mampu mengungkapkan secara totalitas atas kesempurnaan fisik dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Qurtubi, seorang mufassir Spanyol Andalus, dalam tafsir beliau mengatakan, "Lam yazhar lana tamamu wa kamalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Belum nampak kepada kita kesempurnaan Rasul secara hakikat. Bahkan di hadapan sahabat itu masih belum. Imam Qurtubi mengatakan, seandainya Nabi menampakkan kesempurnaan yang hakiki, baik secara fisik beliau dan akhlak beliau, maka niscaya tidak ada seorang pun yang mampu bisa melihat wajahnya Nabi, dan tidak ada seorang pun yang mampu mengungkapkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pernyataan Imam Qurtubi di dalam tafsir beliau. Beliau lahir sekitar tahun 600 Hijriah. Dan masih banyak akhlak-akhlak yang luar biasa. Izzuddin bin Abdissalam, Sultan Ulama, di dalam kitab beliau Syajaratul Ma'arif wal Ahwal wa Salih al-Ahwal wal A'mal, di situ mengutip satu hadis Rasul, di mana Rasul mengatakan, "Takhallaqu bi akhlaqillah," berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah. Akhlaknya Allah ada yang indah, ada yang sifatnya kemuliaan khusus untuk Allah. Asmaul Husna ada 99. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma man ahsaha dakhala al-jannah.
Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki 99 nama. Siapa yang menghafal nama tersebut dan mengamalkan nilai-nilai kebaikan nama itu dalam hidupnya, dia masuk ke dalam surga. Nama Allah yang indah, yang bisa dijadikan akhlak, nama-nama atau sifat-sifat disebut sifatul jamal, sifat-sifat indah. Allah Maha Pemaaf. Kita ingin berakhlak baik, ambil sifat pemaafnya Allah. Allah Maha Penyayang. Kita bisa menjadikan sifat Allah itu kepada sifat kita. Penyayang, pengasih, dermawan, lemah lembut, ya Latif, ya Rahim, ya Jawad. Itu bisa kita terapkan dalam hidup kita. Tapi ada sifat-sifat khususianya Allah. Justru kita mengambil sifat itu, kita mendapatkan satu dosa. Sifat Allah Al-Mutakabbir, yang maha besar. Makhluk tidak layak mengambil sifat itu, karena yang maha besar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis qudsi dikatakan, siapa yang mengambil sarungku dan ridaku, itu kemuliaan dan kebesaran, faqad qadhaftuhu finnari wala ubali, maka aku akan melemparkan dia ke dalam neraka dan aku tidak peduli dengan keadaannya. Jadi sekian banyak ungkapan terkait akhlak Rasul Muhammad SAW. Mungkin yang paling ringkas itu pernyataan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah pernah ditanya, akhlaknya Nabi itu seperti apa? Singkat jawabannya, singkat namun padat. Kata beliau, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah seluruh terjemahan isi Al-Quran. Ya, sehingga dikatakan ka'annahu Al-Quran yamshi ala wajhil ardh. Diumpamakan seperti Al-Quran yang berjalan di muka bumi. Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu indah akhlak beliau. Belum lagi pujian Allah. Ini derajat akhlak, ada namanya akhlak yang baik, husnul khuluq. Ada yang namanya akhlak mulia, makarimul akhlak. Tapi kalau Nabi gelarnya bukan itu, bukan husnul khuluq. Husnul khuluq itu kita yang ikut Nabi. Kita gak bisa total ngikut akhlak Nabi 100%, gak akan bisa. Makanya derajat kita ini kalau akhlak baik disebut husnul khuluq. Naik lagi makarimul akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimul akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, dalam Musnad Nabi mengatakan, innama bu'itsu liutammima shalihal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Tapi kalau akhlak Nabi bukan husnul khuluq, akhlak Nabi bukan makarimul akhlak, tapi di atas itu apa yang disebut oleh Allah? Khuluqun azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Azim sifatun min sifatillah. Azim itu sifatnya Allah Ta'ala. Jadi kalau khuluqun azim hanya satu orang yang memiliki, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, kalau pernah melaksanakan ibadah haji atau umroh, kalau kita ziarah ke makam Rasul, persis kita berdiri di hadapan makam Nabi, di jendela bagian kanan itu, di bagian atas ada tulisan syair. Itu syairnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Syair tersebut menerjemahkan dan menafsirkan firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Beliau mengatakan nabiyyun azim khuluquhu al-khuluqul ladzi lahu 'azama ar-rahmanu fi sayyidil qutbi. Nabi yang agung, yang akhlaknya telah dipuji oleh Allah sebagai akhlak yang agung di dalam Al-Qur'anul Karim. Sayyidul Qutbi ayat pemimpin kitab-kitab suci, yaitu Al-Qur'an. Maka setiap akhlak yang baik ketika kita baca di dalam Al-Quran, disitulah Nabi Muhammad berakhlak. Bahkan akhlaknya Nabi itu menerjemahkan seluruh akhlak baik yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam salah satu ayat, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidal qalbi
lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini semua sifatnya Rasul. Yang pertama, fabima rahmatin. Jadi akhlaknya Nabi yang pertama itu rahmat. Itu percikan dari sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahman Al-Mun'imu bi jala'il ni'am, Ar-Rahim Al-Mun'imu bi daga'il ni'am. Jadi rahmatnya Nabi itu percikan dari rahmatnya Allah. Kasih sayangnya Nabi itu adalah percikan dari kasih sayangnya Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam hadis riwayat Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, Rasul bersabda, "Ja'alallahu ar-rahma fi mi'ati juz'in." Allah menciptakan rahmat itu 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'a. Kemudian Allah simpan 99 rahmat di akhirat. Wa anzalna fil ardi juz'an wahidah. Dan Allah turunkan di bumi itu satu bagian. Satu bagian ini rahmatnya Allah Nabi Muhammad. Dan 99 juga diberikan kepada Nabi Muhammad di yaumil qiyamah. Ana ghasiballahu mu'ti, saya yang bagikan rahmat Allah dan Allah telah berikan kepada saya. Jadi 100 rahmat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat di dunia, kasih sayang di dunia, beliau selalu berdoa, ya, sehingga mengharapkan seluruh umatnya selamat. Bahkan satu orang dari umat Nabi Muhammad jika masih berada di dalam neraka, Nabi belum menikmati kenikmatan surga. Bahkan Nabi belum merasakan kebahagiaan jika masih ada seorang dari umat Nabi Muhammad berada di dalam neraka. Itu diabadikan dalam Al-Quran, wala sawfa yu'dika rabbuka fatarda. Dia akan memberikan kepada Nabi Muhammad seluruh kenikmatan hingga engkau ridho. Kata Nabi, ya Rabb la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, saya tidak akan ridho jika masih ada seorang dari umatku berada dalam neraka. Itulah yang dimaksud sifat rahmatnya Nabi. Fabi rahmatin minallahi lintalahu. Kemudian Nabi punya akhlak lemah lembut. Ini juga diajarkan kepada sahabat, kepada ahlul bait. Apalagi sesama muslim, sesama mukmin, itu Nabi berlaku sangat lemah lembut kepada mereka. Diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kadzalika akhraja syata ila akhir ayat. Di sini disifati bahwa sahabat dan ahlul bait dan umat Islam ruhama bainahum, mereka itu saling berkasih sayang. Ini didikan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi katakan tanda iman sempurna itu jika dia kasih sayang kepada saudaranya, dia mencintai saudaranya sama seperti mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya. Jadi kalau kita masih mencintai diri kita melebihi saudara kita, berarti belum sempurna iman. Tapi kalau sudah sama, baru sudah sempurna iman. Apalagi lebih. Kalau lebih masuk kepada ayat wa yukfiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mengutamakan saudara mereka melebihi diri mereka sendiri, itu di atas lagi derajatnya. Maka jika ada seorang muslim atau sekelompok kaum muslim tersakiti, Nabi katakan dia juga harus merasakan hal yang sama. Ada keprihatinan, ada empati kepada saudaranya. Laisa minna, ya, kata Nabi, man lam yahtamma bi umuri ummati atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan golongan kami
orang yang tidak punya perhatian terhadap umatku, kata Rasul. Di riwayat kal bunyanul wahid yashuddu ba'duhu ba'dha. Perumpamaan kaum mukmin ini bagaikan satu bangunan yang menguatkan satu dengan lainnya. Wa fi riwayat ukhra kajasadin wahid. Dalam riwayat yang lain seperti satu tubuh. Jika ada yang tersakiti satu tubuh, maka seluruh tubuh ikut merasakan tersakiti dan tidak bisa tidur karena sebab rasa sakit tersebut. Nah, ini rahmat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi membuktikan itu dengan amalnya. Lemah lembut, lintah lahu, dan tidak pernah berkata kasar. Tegas, benar. Tegas, Nabi berkata tegas, tapi tidak ada cacian dan makian. Bahkan dalam peperangan itu mereka meminta Nabi mendoakan atau melaknat musuh-musuhnya Rasul, orang-orang musyrik. Apa kata Nabi? Lam ub'ats la'ana wa innama bu'itsu rahmatan. Saya tidak diutus oleh Allah menjadi tukang melaknat, tapi saya diutus oleh Allah sebagai kasih sayang, rahmat, kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi juga punya sifat, Allah sifati dalam Al-Quran. Selain rahmat, kasih sayang, cinta beliau, lemah lembut, juga Nabi punya sifat selalu memohon ampun kepada Allah agar Allah mengampuni dosa seluruh umatnya. Tu'radu a'malukum alayya. Nabi katakan, disodorkan amalan-amalan kalian di hadapanku. Itu Nabi ceritanya Rasulullah sudah di dalam kubur. Semua amalan umatnya ditunjukkan di hadapan Nabi. Kalau Nabi lihat amalan umatnya baik, wajada khaira, kata Nabi, hamidullah, saya berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Wa in wajadtu ghaira istaghfartu lakum. Tapi kalau aku dapati amal umatku itu tidak baik, aku memohon ampun kepada Allah. Jadi ini luar biasa. Kita ini melakukan dosa, Rasulullah istighfar dalam hati. Semoga dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini luar biasa amalnya Rasul. Itu Nabi membaca beberapa ayat dalam Al-Quran sampai kepada ucapan Nabi Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Nabi baca menangis Nabi Ibrahim berkata apa? Wahai Allah, ini berhala-berhala sudah banyak menyesatkan manusia. Nah, siapa yang mereka menyimpang, menyembah berhala dan menyimpang, tidak mengikuti jalanku, maka dia bukan golonganku, kata Nabi Ibrahim. Bukan Nabi Ibrahim tidak ada kasih sayang tidak kepada umatnya. Nabi Ibrahim sayang kepada umatnya, tapi Nabi Ibrahim ketika dia berkiamat juga khawatir terhadap dirinya. Sehingga para nabi mengatakan apa? Nafsi. Saya selamat sudah syukur, sudah alhamdulillah. Sehingga melupakan umatnya di akhirat, di yaumil qiyamah. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, kalau yang taat pada saya ya golonganku, tapi kalau tidak taat ya sudah, itu saya serahkan kepada Allah. Nabi menangis di situ membaca firman tersebut. Belum lagi sampai ke ayat dari ucapannya Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika kau mengazab mereka, ya mereka hamba-Mu. Tapi kalau engkau mengampuni mereka, engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Nabi menangis di situ karena Nabi membayangkan ucapan Nabi Isa juga menyerahkan umatnya kepada Allah. Kalau kau mau azab silakan ya Rabb, tapi yang taat kepada saya berusaha menyelamatkan mereka. Tapi yang menyimpang, yang tidak taat kepada saya serahkan ya Rabb, engkau mau azab silakan, karena itu hamba-Mu. Tapi Nabi tidak, Nabi menangis. Allahumma ummati, ya Allah, umatku bagaimana keselamatan mereka ya Rabb? Allah kata Rasulullah SAW. Sehingga Allah Ta'ala mengirim malaikat Jibril, idhab ila Muhammad, wahai Jibril pergi temui Nabi Muhammad, wa huwa a'lam, dan Allah Maha mengetahui. Ingin menunjukkan kepada Jibril begitu besarnya kasih sayang Rasul kepada umatnya. Ya Rasulullah, ma yubki, wahai Rasul, apa yang membuat kau menangis? Allah Ta'ala menanyakan hal itu kepadamu.
dan menyampaikan salam kepadamu. Maka Nabi mengatakan, saya ketika membaca ucapannya Nabi Ibrahim dan saya membaca ucapannya Nabi Isa, mereka semua di akhirat berlepas diri dari umatnya. Maka saya tidak mau hal itu terjadi kepada umatku. Saya ingin umatku seluruhnya selamat. Maka saat itu Allah Ta'ala menurunkan wahyunya, inna sanurdika fi ummatika wala nasuhuka abada. Sesungguhnya aku akan memberikan ridho kepadamu dan tidak akan mengecewakanmu terhadap masalah umatmu, kata Allah Ta'ala. Itu yang diberikan syafaat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat Nabi juga di situ diceritakan, wasyawirhum fil amr. Nabi ketika memutuskan satu masalah tidak akan mungkin salah. Karena Nabi ketika menyampaikan sesuatu itu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian dalam hadis, wallahi ma kharaja minhu illa al-haq, kata Nabi, demi Allah tidak keluar dari lidahku melainkan seluruhnya kebenaran. Tapi lihat akhlaknya Nabi, masih diajak bermusyawarah. Memutuskan satu masalah, dikumpulkan para sahabat, meminta pandangan mereka satu persatu. Ini satu penghormatan Rasul kepada sahabatnya, kepada pengikutnya, kepada umatnya, dan juga Nabi menetapkan satu metodologi yang disebut dengan musyawarah. Kita tidak boleh mengambil keputusan sepihak, karena separuh ilmu kita ada di pikiran saudara kita. Nisfu ilmika fi ra'i akhi, kata Imam Syafi'i, separuh ilmumu ada di kepala saudara. Sehingga musyawarah ini menjadi asas terpenting di dalam ajaran Islam. Rasul tanpa bermusyawarah, keputusan beliau dibimbing oleh wahyu tidak mungkin salah. Tapi Allah tetap perintahkan, wasyawirhum fil amr, bermusyawarah dalam satu perkara. Nah, ini akhlaknya Rasul. Apa yang disebut tawadhu, rendah hati. Tidak serta-merta benar wahyu yang selalu membimbing, tapi tetap menghargai umatnya. Mereka juga punya pikiran yang baik yang bisa kita terima. Semua dakwah ini ada andilnya, bukan hanya dari saya sendiri, tidak, tapi ada peran-peran orang-orang lain yang ikut berjuang bersama. Itu makna daripada wasyawirhum fil amr. Ini tawadhu, rendah hati. Ya. Dalam hadis orang sombong gak bisa masuk surga. La yadkhulul jannata, tidak akan mungkin masuk ke dalam surga. Ada maf'ul muqaddam lil ihtimal. Maf'ulnya didahulukan untuk perhatian bahwa orang yang mithqala dzarrah minal kibr la yadkhulul jannah. Orang yang punya berat sebiji atom atau biji sawi dalam hatinya dari sifat sombong, kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak akan mungkin masuk ke dalam surga. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Yang selamat di hari kiamat berjumpa dengan Allah, harta tidak bisa memberikan manfaat, turunan tidak bisa memberikan manfaat, jabatan tidak bisa memberikan manfaat, kecuali yang selamat pada hari itu yang bisa memberikan manfaat, berjumpa dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Dalam tafsir jalan lain dikatakan selamat dari dzunub, dosa-dosa hati, wal atham, ya as-salamah anil dzunub wal atham. Jadi ini akhlak Rasul disebutkan dalam Al-Quran. Ini baru satu ayat, baru dua ayat. 114 surat. 6.666 ayat. Kalau di situ ada informasi akhlak Nabi, tidak cukup waktu mengungkapkan akhlak Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini sifatnya Rasul juga, hamba Allah yang maha penyayang. Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Mereka kalau berjalan di atas bumi ini dalam keadaan rendah hati, haula, ringan, dan tidak dengan style jalannya orang sombong. Jadi mengikuti cara jalannya orang sombong sudah haram, apalagi mengikuti sifatnya. La tusahil khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi maroha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Itu Allah ceritakan cara jalannya orang sombong haram, ikut caranya haram. Bagaimana ikut sifatnya?
Nah, Rasul berjalan disifati dalam kitab-kitab Mawarid itu lebih banyak melihat ke tanah daripada ke langit. Artinya apa? Beliau tawadhu, rendah hati. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang rendah hati karena Allah, Allah angkat derajatnya. Ada satu sufi namanya Fatuh Al-Musi, Imam Fatih Al-Musi. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin diceritakan oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali, lahir 450 Hijriah, wafat 500 Hijriah. Itu diceritakan manaqibnya Fatih Al-Musi, di seumur hidup tidak pernah lihat langit. Kenapa? Karena malu kepada Allah. Seumur hidup kalau ditanya langit itu kayak apa? Saya tidak tahu langit itu. Kenapa? Saya kalau berjalan saya malu, hayaan. Saya malu kepada Allah yang Maha Tinggi. Maknanya bukan Allah di langit, ya. Kalau kita isyaratkan la ilaha illallah itu makana laisal makan, artinya pangkat bukan tempat. Karena Allah munazzahun 'anil makan wal waqt wal zaman wal hal. Allah tersucikan dari tempat, dari waktu dan keadaan. Karena Dia ciptakan itu makhluk, tempat itu makhluk, waktu itu makhluk, zaman itu makhluk, keadaan itu makhluk. Walam yakun ma'ahu syai', dan tidak ada makhluk satupun bersama Allah, termasuk tempat, zaman dan keadaan. Dia merasakan Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar, dan malu mengangkat kepala. Karena ciri-ciri orang sombong kalau berjalan selalu mengangkat kepala ke langit. Saking malunya kepada Allah dan menghindari cara stylenya orang sombong, beliau seumur hidup kalau jalan lihat ke bawah. Maknanya lihat ke bawah bukan berarti lihat ke bawah terus. Depan ada got, masuk got, salah lagi. Artinya lebih sering menundukkan kepala, tidak mau mengangkat ke langit. Itu seumur hidup. Bisa dibaca di kitab Hilyatul Awliya juga ada. Abu Nuaim Al-Asfahani, Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Juga kitabnya Ibnu Mulaqin, ya, Tabaqatul Awliya, dan kitabnya Al-Imam As-Suyuti juga di situ ada Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Ceritakan, ini semua ulama katakan beliau seumur hidup tidak pernah melihat langit. Saking rendah hatinya, selalu melihat ke tanah ketika berjalan. Makanya selesai wudu, kalau para fuqaha mengajarkan kita doa. Doanya lihat kemana? Ke langit. Betul tidak? Angkat tangan setinggi-tingginya, doa lihat ke langit. Sunnah. Kalau doa selepas selesai wudu, kita melihat ke langit. Tapi kalau derajat para asfiya, selevel Imamul Awliya wal Arifin, Madinatul Ilmi wa Aliul Baquha, kata Nabi, saya kota ilmu dan Imam Ali ada gerbangnya. Ini imamnya para wali, imamnya para arifin. Kalau doa habis wudu bukan lihat ke langit, lihat ke tanah. Cerita ini diajarkan oleh Rasulullah langsung kepada Imam Ali bin Abi Thalib di dalam kitab Al-Minah As-Saniyah karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah. Kenapa beliau melihat ke tanah? Tawadhu. Kita dari tanah dan akan kembali ke tanah dan dibangkitkan juga dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nakhruju taratan ukhra. Kita dari tanah akan kembali ke tanah dan akan bangkit keluar dari tanah. Ini maqam akhlak yang sangat tinggi, yaitu rendah hati, tawadhu. Makanya akhlak ini kan banyak. Akhlak banyak. Rendah hati akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu rendah hati, dermawan, pemaaf, senyum, ya. Kemudian lapang dada, hadir. Tapi Sayyidina Ali ringkas dari 3 itu. Jadi akhlak semua itu kembali ke 3. Kata beliau husnul khuluq fi thalath. Yang pertama, ijtinabul maharim, meninggalkan yang haram secara total. Itu akhlak kata Sayyidina Ali. Dalam syair gimana? Wa khalidhu nabshagiraha wa kabiraha fa huwa tuqa fasna kamashi fawqa ati syawkati yahdaru ma yara la tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasad. Itu dalam syair dikatakan, tinggalkan dosa yang kecil maupun yang besar. Itulah takwa. Jadikan diri kamu itu ketika hidup di dunia seperti orang yang berjalan di atas tanah yang berduri. Dia selalu hati-hati dalam berjalan, melihat ada duri, jangan sampai terinjak. Itulah dosa duri tersebut. Jangan remehkan dosa sekecil apapun, karena gunung yang besar
terdiri dari batu-batu kritik yang kecil. Jadi yang pertama akhlak, kata Imam Ali, meninggalkan seluruh yang haram. Yang kedua, thalabul halal, mencari rezeki yang halal. Itu juga akhlak. Thalabul halal fariidatun ala kulli muslim, qala Rasul. Mencari rezeki yang halal wajib bagi setiap muslim. Kemudian yang ketiga, tausi'u 'alal iyal, yaitu belanja rumah tangga diberikan lebih sehingga anak dan istri bisa bahagia di dalam rumahnya, dapat makanan enak, dapat minuman enak. Itu kata Imam Ali, husnul khuluq hanya 3 itu. Ini sudah mencakup seluruh akhlak yang terpuji. Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan ada 4 akhlak. Jika seorang hamba dia lakukan 4 akhlak ini, Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya di sisi Allah, walaupun ilmu dan amalnya sedikit. Arba'un yarfa'ul abd ila a'ali darajat wa in qalla ilmuhu wa amaluhu. Ada 4 amalan, 4 akhlak yang mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah dengan derajat yang tertinggi walaupun ilmunya sedikit, amalnya sedikit. Yang pertama, al-ilmu, harus lapang dada, luas. Orang kalau punya dadanya luas, lapang dada, penyakit iri hati gak akan masuk. Tidak akan cemburu kepada orang dan iri kepada orang. Yang di sana suksesnya berlapang dada, ini pemberian Allah. Allazi li ghairi, kata Imam Haddad, yang tidak ditetapkan bagimu itu tidak akan sampai kepadamu. Wallazi tusibla hasilul ladaik. Tapi yang Allah sudah tetapkan rezeki itu, yaitu bagian yang akan sampai. Walzam baba rabbik watruk kulladur was'alhu salama min darin futur la yatik sadruk fal hadith yahud Allahul muqaddir wal alam syu'un. Semua alam semesta sudah diatur oleh Allah Ta'ala, termasuk masalah rizki. Nah ini yang pertama, lapang dada. Yang kedua, as-saha, dermawan. Dermawan ini mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah Ta'ala. As-saha. Yang ketiga, tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Dan yang keempat, husnul khuluq, akhlak yang baik. Padahal dermawan itu akhlak yang baik. Kemudian juga lapang dada itu akhlak yang baik, tawadhu itu akhlak yang baik. Tapi Imam Junaid memisahkan, karena perhatian utama, inilah akhlak yang paling utama. 3 akhlak ini menjadi satu perhatian khusus yang sering Nabi sampaikan kepada sahabat dan kepada ahlul bait. Nah, akhlak ini perlu latihan. Kalau dalam bahasa itu akhlak maknanya sangat banyak. Dalam kamus-kamus bahasa Arab, akhlak itu artinya adat, kebiasaan. Jadi disebut oleh salah satu ulama Mesir, yang namanya akhlak itu adalah kebiasaan yang dibiasakan. Itu namanya akhlak. Sudah jadi terbiasa. Orang itu disebut dermawan. Ya memang sehari-harinya dermawan, tidak pakai musim dan waktu. Setiap saat dalam keadaan pun sifat dermawannya tidak hilang. Jadilah adat, maka akhlak itu dia sebagai orang yang dermawan. Atau makna kedua, muruah, menjaga marwah, kehormatan diri, kesucian diri. Itu disebut juga akhlak secara bahasa. At-tabi'ah, tabiat. As-sajiyah, perangai. Kemudian ad-din, agama. Ini yang menariknya, akhlak secara bahasa artinya agama. Karena substansi agama Islam itu adalah akhlak. Orang memiliki ilmu sealim apapun, tapi tidak punya akhlak, ilmu itu tidak bermanfaat. Orang memiliki amal ibadah yang begitu banyak, dia puasa, dia sholat malam, tapi tidak memiliki akhlak, tidak ada artinya, dan seterusnya. Maka substansi daripada ajaran agama Islam adalah akhlak, disebut dengan ad-din. Nabi pernah ditanya, ada Nabi berjalan, ada satu kitab kumpulan akhlak, Majalatus Sibak ila Mabadil Akhlak, dari yang Habib Muhammad Al-Haddad. Di situ diriwayatkan, Nabi jalan, ada orang kata, ya Rasulullah, apa itu agama? Maknanya apa itu ajaran inti agama Islam? Madin. Apa jawab Nabi? Husnul khuluq. Agama itu adalah akhlak yang baik. Kemudian tidak puas orang ini, dia menghampiri Nabi lagi di sisi kiri kanan. Wahai Rasul, Madin, apa itu agama? Nabi mengatakan husnul khuluq. Agama itu adalah akhlak yang baik. Tidak puas lagi, dia menghampiri Nabi dari depan. Ya Rasulullah, Madin, apa itu agama? Nabi mengatakan husnul khuluq. Agama itu adalah akhlak yang baik.
ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Coba perhatikan kalimat, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, dan ikutilah perbuatan buruk kalian. Artinya kita melakukan dosa, ikutilah dengan perbuatan baik, amal soleh, niscaya yang menghapus dosa kita. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Di sini Nabi menggunakan kata anas, manusia, bukan kepada mukmin. Artinya perintah akhlak baik itu bukan hanya sesama muslim. Mereka orang kafir juga yang tidak mengganggu kita wajib melakukan interaksi yang baik dengan mereka. Wajib menunjukkan akhlak yang terpuji di hadapan mereka. Makanya Nabi mengatakan wa khaliqin nasa, bukan wa khaliqil muslimin. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ada satu riwayat disebut dengan riwayat semuanya hasan. Ruwiya misalnya hasan, ana hasan, alil hasan, alil hasan, anjadil hasan, inna ahsanal hasan, al khuluqul hasan. Diriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Hasan. Hasan pertama Hasan bin Sahal. Hasan bin Sahal mendapatkan hadis ini dari Hasan yang kedua, Hasan bin Dinar. Hasan yang kedua mendapatkan dari Hasan yang ketiga, Hasan al-Basri. Hasan al-Basri mendapatkan hadis dari Hasan yang keempat, Hasan bin Ali, Imam Hasan bin Ali. Dan Imam Hasan mendapatkan dari kakeknya Hasan, kakeknya beliau, yaitu Nabi Muhammad. Nabi mengatakan inna ahsanal hasan al-khuluqul hasan. Sesungguhnya kebaikan yang paling baik adalah akhlak yang baik. Jadi luar biasa, akhlak yang baik ini akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Ma min syai'in af'al fil mizan yaumal qiyamati min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu amalan yang paling memberatkan timbangan amal baik di yaumul qiyamah seperti akhlak yang baik. Inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajatus shahibul ghaib. Dan sesungguhnya orang yang berakhlak baik dia akan mencapai derajat yang melebihi derajat orang yang ahli salat dan ahli puasa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini akhlak-akhlak yang terpuji yang kita harus terapkan. Di mana murid berakhlak kepada guru, di mana yang muda memuliakan yang tua menyayangi yang muda, dan seterusnya. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan golongan kami orang yang tidak punya kasih sayang kepada orang kecil kami dan tidak memuliakan kepada orang yang besar di antara kami. Akhlak Rasulullah SAW adalah cerminan akhlaknya Allah, dan akhlaknya Rasulullah adalah cerminan juga dari terjemahan isi Al-Quran. Itulah wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Amin. Mudah-mudahan kita bisa ikuti setiap langkah, setiap jalan, setiap titisan Rasul, baik dari akhlak beliau yang mulia. Kita ambil sedikit demi sedikit. Kita tidak bisa sama 100% seperti akhlak beliau, tapi paling tidak ada 50%, 40% dari akhlak Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah, karena berakhlak baik, berhati suci, berpikiran suci, berjasad suci, zahiran wa batinan, hisiyan wa ma'nawiyan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa riyadil agyar bi iflahi bab yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa ala alihi al-hal wa ashabil akhyar. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ودور الأبصار وضيائها وكل أسر والروح وابتدائها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بمفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى الساعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السخط إلى الصيام والسخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى الإبادة ومن الاجتهاد إلى الإحسان إلى التوفيق ومن البدع إلى السنة. اللهم إنا ديننا بالدنيا والدنيا بالعمل وعمل بالتقوى والتقوى بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى الرضا والمؤمن إلى الجنة إلى المذهوب ذلك بالنذر بذلك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا غوث يا غوث يا غوث
ya akramal akramin ya rahman ya rahim ya dzal jalali wal ikram ya dzal mawahibul idham. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna ba'da tafarruqan ma'zuma wa la taj'alna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik bi sirril Fatihah. Ya. Wa subhanakallahumma wa bihamdika assalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sakaf. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa menjadi pelajaran penting bagi diri dan hati kita semua. Demikianlah rangkaian acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berakhirnya acara ini, semoga cinta kita kepada Nabi takkan pernah berakhir di sini. Mari teladani akhlaknya, jalankan sunnahnya, rayakan cintanya, hidupkan kebaikan-kebaikan kepada sesama dan semesta. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Fastabiqul khairat.